Ulang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi yufaqqih fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kami hormati para jamaah khassah terutama kepada Umi dan juga seluruh keluarga ataupun para khadim yang ikut setia selalu membantu kami di sini, dan juga kepada seluruh hadirin al-ghaibin yang dirahmati Allah. Dalam memanfaatkan waktu luang, kami ingin mengajak kita bersama untuk membuat satu kajian santai, paling tidak sekitar 30 menit. InsyaAllah malam ini malam pertama, mudah-mudahan diberkati Allah dan diridhai Allah, amin. Dalam kajian santai yang akan kita selenggarakan setiap ada waktu tentunya, mungkin insyaAllah bisa jadi setelah maghrib ataupun sebelum maghrib, menjelang maghrib, kita akan mengkaji kitab yang sangat luar biasa isinya, yang ditulis oleh salah seorang ulama besar Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Kitab ini beliau beri judul dengan Raudhatut Talibin wa Umdatus Salikin. Raudhatut Talibin, Raudhah itu taman. Raudhatun min riyadil jannah, taman. Raudhatut Talibin, tamannya para pencari kebaikan. Wa Umdatus Salikin, umdah pegangan, pedoman. Wa Umdatus Salikin, pedoman orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah. Di kitab ini akan mengupas tentang bagaimana cara kita dalam menjalani kehidupan, apa sebenarnya yang kita cari di dunia ini, kemana akhir dari perjalanan kita, apa saja fase-fase yang akan kita lalui. Maka dengan sesuai nama kitab ini adalah taman bagi orang yang mencari kebaikan dan juga pedoman bagi orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah. InsyaAllah dalam kitab ini pasti akan dikupas tentang kebaikan-kebaikan yang menjadi tujuan atau dicari oleh para pencinta kebaikan, dan juga di sini akan dibahas tentang pedoman-pedoman orang yang menempuh jalan hidup menuju kepada Allah. Untuk supaya kita lebih fokus, sebelum kami membaca isi kitab ini secara berkala, kami ingin membahas dulu apa saja pokok isi kitab ini. Pokok isi kitab ini tentang 43 tahapan untuk mengenali diri dan Tuhan. Karena orang tanpa kenal diri, dia tidak akan kenal Tuhan. Jadi di sini akan dikupas 43 tahapan supaya kita kenal siapa diri kita. Setelah kita mengenal siapa diri kita, kita akan mengenal Tuhan kita. Kemudian isi pokok kitab ini juga tentang panduan menemukan tujuan hidup yang sejati. Dia akan dibahas bagaimana panduan agar kita menemukan tujuan daripada hidup, tujuan hidup yang hakiki. Banyak manusia punya tujuan hidup, tapi tujuan hidup yang semu. Nanti akan dibahas oleh Imam Al-Ghazali tentang tujuan hidup yang hakiki, bukan tujuan hidup sementara.
Kemudian isi pokok kitab ini juga membahas tentang cara untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Cinta manusia saja sulit kita dapatkan. Tapi kita tidak usah berbesar hati. Cinta Allah gampang kita dapatkan. Tentu dengan cara-cara yang akan dijelaskan nanti oleh Imam Ghazali. Kemudian isi pokok kitab ini juga membahas ciri akidah yang benar dan cara berpegang teguh dengannya. Apa saja ciri akidah? Kita hidup di zaman akhir ini, zaman fitnah. Banyak sekali akidah-akidah yang menyimpang. Inilah kondisi zaman fitnah yang kadang-kadang kita tidak lagi mengetahui mana akidah yang benar, yang lurus, mana akidah yang menyimpang. Imam Ghazali nanti akan membahas tentang karakter atau ciri-ciri daripada akidah yang benar dan cara berpegang teguh dengan akidah tersebut. Kemudian isi pokok dari kitab ini juga tentang kiat menjaga diri dari perbuatan dan perkataan tercela. Karena kadang-kadang kita bukan tidak mau menjaga diri, tapi tidak tahu cara menjaga. Tapi insya-Allah dalam kitab ini juga akan dibahas tentang kiat-kiat cara menjaga diri baik dari perbuatan ataupun perkataan. Kemudian yang terakhir pokok isi kitab ini adalah urgensi menjalankan kebaikan dan perangai mulia. Apa pentingnya? Ahamiyah, urgensi menjalankan kebaikan dan perangai yang mulia yang merupakan tujuan utama dibangkitkan Rasulullah. Wa istuli utammima makarimal akhlaq. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari buku ini ataupun kitab ini, kita akan mampu mengaplikasikan akhlakul karimah yang menjadi tujuan Rasulullah dibangkit untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian apa saja pondasi untuk menemukan tujuan hidup sejati? Ada 5 pondasi yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kumpulan kitab ini. Untuk menemukan tujuan hidup sejati, pertama berpegang teguh pada akidah yang benar. Itu landasan, dasar utama. Ibarat ibarat orang ingin menanam tanaman, ibarat orang ingin menanam tanaman, kalau tidak memiliki lahan, memiliki sepetak tanah, ya namanya orang tidak punya lahan, mau nanam di mana? Walaupun dia memiliki benih 1 ton, memiliki keterampilan, keahlian dalam merawat dan menjaga tanaman, tapi kalau dia tidak punya lahan, yang mau nanam di mana? Itulah gambaran tauhid akidah. Akidah itu bagaikan tanah. Jadi pondasi untuk menemukan tujuan hidup yang sejati, pertama berpegang teguh pada akidah yang benar. Yang kedua, memenuhi hak dan kewajiban Allah. Orang punya akidah yang benar, tapi hak-hak Allah dia tinggalkan. Hak-hak Allah dia ingkari, hak Allah dia tinggalkan, itu tidak akan tercapai tujuan hidup yang sejati. Jadi tidak cukup hanya berakidah benar saja. Orang punya akidah aswaja, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mati-matian membela aswaja, salat enggak mau. Zakat enggak mau dibayar. Apa saja yang dilarang Allah itu yang menjadi perbuatan sehari-hari. Ini tidak akan mencapai tujuan hidup, tidak akan menemukan tujuan hidup yang sejati. Kemudian yang ketiga yang menjadi pondasi untuk menemukan tujuan hidup yang sejati adalah menebar kasih sayang terhadap sesama. Kita baik hubungan dengan Allah, tapi tidak baik hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dua-duanya perlu. Di hubungan dengan Allah itu hubungan vertikal, hubungan dengan manusia itu hubungan horizontal. Jadi kita perlu juga menjaga horizontal dijaga, vertikalnya juga dijaga. Kemudian yang keempat, mengenali diri dengan sebaik-baiknya. Karena orang yang tidak tahu siapa dirinya, itu gampang dia akan sikap sombong dan angkuh. Orang yang tidak tahu siapa dirinya, dia dengan mudah bersikap seolah-olah dia yang lebih benar, dia yang lebih hebat daripada orang lain. Maka pondasi yang keempat agar kita menemukan tujuan hidup sejati adalah
mengenali diri dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima, pondasi untuk menemukan tujuan hidup sejati adalah berpendirian kuat dan tidak mudah goyah. Kita hidup di zaman yang banyak sekali orang yang mengajak kita kepada keburukan, kepada kebatilan. Kita harus punya prinsip. Karena agama Islam ni agama yang punya prinsip. Jadi kita tidak mudah terseret oleh oleh ombak-ombak fitnah-fitnah zaman. Jadi harus punya prinsip pendirian yang kuat agar kita tidak mudah goyah. Itu 5 pondasi untuk menemukan tujuan hidup sejati. InsyaAllah kalau kita mampu berdiri tegak di pondasi tersebut, kita akan mampu sampai ke sana, iaitu ke kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. InsyaAllah. Amin. Barakallahu fikum. Bukan je nak leh. Nak baca kitab loh. Benar kau pembukaan kan ya? Baca. Kita baca pengantar dah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tamhidul kitab ini sebagai pengantar untuk kitab. InsyaAllah malam besok kita akan melanjutkan kepada isi daripada kitab ini secara bertahap. I'lam anna inqita'al khalqi anil haq biwukufihim ma'al khalqi wa ma'a anfusihim wa ru'yatihim af'alahum wa inhirafihim anil aqidati sahihah biikhtilafi ahwiyatihim allati nufusul bashir majbulatun alaiha. Ketahui olehmu, sesungguhnya terputus makhluk daripada Allah yang maha benar dengan sebab berdiri mereka itu bersama makhluk dan bersama nafsu-nafsu mereka, dan memandang oleh mereka akan perbuatan diri mereka, dan berpaling mereka daripada akidah yang benar dengan sebab berbeza-beza keinginan mereka yang nafsu manusia itu majbulatun alaiha, ditarikkan alaiha di atasnya keinginannya. Wahubbil jah, dan dengan sebab cinta kepada kedudukan dan harta dan dunia, dan cinta kepada menjadi orang yang sebagai pemimpin, orang yang mempunyai kekuasaan. Wasyuhrah, cinta kepada popular. Watulil amal, dan panjang angan-angan. Wataswif, dan memperlambat-lambat kebaikan. Wasyuhi, dan kikir. Wal hawa, memperturuti hawa nafsu. Wal ujub, dan menganggap diri agung, menganggap diri hebat, menganggap diri benar. Wa fushi aghdiyatihim, dan buruk nutrisi mereka daripada makanan dan minuman. Jadi makanan yang kita konsumsi sehari-hari, makanan yang memiliki tidak memiliki halalan thayyibah, dan makanan yang buruk. Makanan yang buruk, pakaian yang buruk, dan minuman yang buruk itu juga memberi pengaruh kepada inqita', terputusnya kita daripada memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Kemudian karena rusak dunia dan karena dikuasai oleh syahwat nafsu di atas hati mereka, dan meninggalkan mujahadah nafsi, dan membiarkan nafsu tersebut merangkak dalam syahwat dan kebodohan-kebodohannya. Wa tazayyun linnas, dan dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita suka tazayyun, menghias diri untuk manusia, menampakkan kepalsuan, padahal hakikatnya kita tidak memiliki hiasan. Hakikatnya kita tidak baik, menampak-nampakkan seolah-olah kita manusia baik, menampak-nampakkan pada manusia seolah-olah kita min ahli jannah, padahal neraka sedang menunggu kita, naudzubillah. Kemudian talabbus bil awsafil madhmumah, kita senang berpakaian dengan sifat-sifat tercela, senang berkarakter dengan sifat-sifat tercela. Umpama misalnya sifat dengki, sifat dendam, bodoh, kemudian riya, suka memamerkan ibadat, kemudian tidak berlaku jujur, dan sering anggota tubuh kita, fisik kita terdorong untuk mengerjakan hal-hal di luar daripada taat kepada Allah.
seperti mata, telinga, lidah, kaki dan tangan sering kita gunakan untuk hal-hal pada selain taat kepada Allah. Ini perkara-perkara tersebut semua adalah mimma yubaidu anillah, dapat menjauhkan makhluk itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini saja untuk malam ini. InsyaAllah malam besok akan kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami sendiri dan untuk para hadirin. Barakallahu fikum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.